Masuk ke jembatan 4, ketemu malaikat lagi. Yang ditanya apa? Bagaimana zakatmu? Zakat gak cuma zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal. Ketika seseorang punya emas 86 kg, 86 gram atau setara dengan 80 juta sekian, maka dia wajib mengeluarkan zakat mal. Tentu dengan batas yang namanya haul 1 tahun. Ketika dia punya harta lebih dari situ, dia nggak mengeluarkan zakat mal, maka termasuk golongan orang-orang yang dosa. Masuk jembatan 4, otomatis dia bakalan nyemplung ke neraka. Tapi kalau misalkan kita zakatnya rajin, ngeluarin zakat fitrahnya rajin, ngeluarin zakat mal yang kita keluarin, maka lolos masuk nih jembatan yang ke-4. Masuk ke jembatan yang ke-5, ketemu malaikat lagi. Yang ditanya apa? Apakah engkau udah pergi haji? Nah itu tadi yang saya bilang, ketika kita belum bisa melaksanakan haji, niat dalam hati cita-cita pengen melaksanakan haji suatu saat nanti. Kalau misalkan Allah wafatkan kita belum pergi haji, kita dihitung nanti sebagai orang yang udah pergi haji. Karena apa? Karena udah niat pengen pergi haji tapi belum kesampaian. Nah ketika kita berhasil melaksanakan ibadah haji, maka masuk lolos ke jembatan yang ke-5. Nah di jembatan yang ke-6 nih, yang rada-rada danger, malaikat yang nanya. Apa yang ditanya Pak? Bukan bagaimana sedekahmu, bukan bagaimana banyaknya harta yang kau keluarkan, tapi ditanya apa? Mandi junubnya, bangunin. Mandi junubnya Pak, bagaimana? Benar apa enggak? Sesuai dengan syariat apa enggak? Nih di jembatan ke-6 nih ditanya mandi junub. Kenapa? Karena kalau misalkan kita salah mandi junubnya, otomatis seluruh ibadah-ibadah yang keturunan bawahnya apa? Sholatnya, wudunya, baca Qur'annya gak sah. Kenapa? Karena dari junub itu hadas besar, wudu ngilangin hadas kecil. Kalau misalkan yang besar gak bisa dihilangin, maka yang kecil pun gak bisa. Harus hilangin dulu yang besarnya. Gitu. Karena kan salah satu syarat daripada sholat bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kita salah mandi junubnya, maka kita belum suci. Belum suci kita melaksanakan sholat, gak sah sholat kita. Begitupun juga kita ketika kita megang Al-Quran, maka kita dosa. Kenapa? Karena kita dalam keadaan junub. Orang yang jangankan orang yang junub, orang yang gak punya wudu aja megang Quran itu haram